terjadilah hubungan badan di antara mereka. Tuh di situ. Ya teman-teman, kembali ketemu saya lagi. Saya Samuel. Hari ini saya mau bercerita. Bukan cerita horor, ojol, bukan cerita serem, tapi cerita yang sebenarnya tidak pantas untuk diceritakan. Cerita ini 2 hari yang lalu saya tuh dengar langsung dari narasumber, tapi orangnya nggak mau diwawancarai sih. Cuma saya diminta untuk menyampaikan di sini. Ini cerita emang nggak pantas lah sebenarnya. Cuma ya karena beliaunya ini meminta untuk diceritakan supaya tidak dicontoh sama teman-teman yang mendengarkan cerita ini. Saya bercerita. Saya sampaikan sedetail mungkin yang sependengaran saya kemarin, yang saya tangkap. Perlu diketahui ya, nama di sini semua disamarkan. Anggap aja tokoh utama di sini ada 3 orang. 1, Febri, nama samaran. 2, V, nama samaran juga. Yang ketiga, Lisa. Semua ini nama samaran. Karena memang ini cerita gak pantas sebenarnya. Dari awal cerita ya. Awalnya Febri itu bekerja di salah satu perusahaan publishing di Jakarta. Dia nggak sengaja nih buka Yahoo Messenger lamanya. Ternyata ada nama orang yang dulu pernah marah sama dia. Itu namanya Lisa. Dia nyapalah, nyoba pakai emoticon gitu. Lalu Lisa bales, wah Febri kaget bukan main. Karena memang hubungan mereka tidak baik. Entah kenapa hubungan itu bisa nggak baik, padahal mereka cuma berteman. Aneh kan? Tapi itu nggak diceritakan sama teman saya. Lalu mulailah mereka ngobrol lewat Yahoo Messenger itu. Singkat cerita, mereka akhirnya perbaikan dan terbuka satu sama lain di masa lalu itu seperti apa. Ya ceritanya memang sedikit singkat tapi emang ini cerita yang panjang sebenarnya. Mereka akhirnya menjalin sebuah komitmen, bukan pacaran loh. Ini hanya sebuah komitmen yang kelak nanti mereka akan ketemu di salah satu kota di Indonesia. Lalu mereka akan menjadi sepasang suami istri ceritanya. Karena mereka memang sudah sama-sama dewasa. Sudah saatnya memang bukan main-main lagi. Tapi Febri ini punya satu sifat yang kurang baik. Dia sedikit playboy orangnya. Saya kenal banget siapa dia. Lalu kebetulan mereka juga menjalin komunikasi jarak jauh antar pulau. Usah tak sebutin pulaunya mana. Intinya dari Jakarta ini ke pulau seberang itu ya mereka nggak bisa ketemu. Dulu belum ada video call, cuma bisa BBM. Kalau emang Lisa punya BBM, nyatanya cuma SMS sama telepon aja, paketan telepon itu. Nah, memang di selang-selang waktu senggang
Febri ini kan suka menulis cerita di blog. Nah, awal mula di sini nih, bencana semua terjadi di blog ini sebenarnya. Ada followernya si Febri ini, teman saya nih, itu menaruh simpatik kepada Febri. Anggap aja namanya V ya, tadi saya udah sebutin di depan. V ini punya rasa ketertarikan karena memang V mengikuti cerita-cerita di blognya Febri ini. V ini seorang gadis, anggap aja gadis ya, yang tinggal di kota baratnya Jakarta. Kok baratnya, di timurnya Jakarta. Akhirnya mereka komen-komenan di blognya si Febri ini, tukaranlah nomor handphone. Wah, ini mula-mula udah kayak gini nih. Febri emang orangnya gatelan. Mereka tukar nomor handphone, teleponan, SMS-an. Kebetulan Febri ini kan udah punya BlackBerry. Perempuan dua ini belum punya BlackBerry. Mungkin akses yang menghalangi untuk memiliki BlackBerry. Lalu kedekatan mulai terjalin antara V sama Febri. Tapi Febri juga tidak memutus komunikasi kepada Lisa. Kan Febri pikirnya, aduh ini kan jauh semua, nggak ada yang tahu. Misalnya si Febri jalan sama V pun Lisa nggak akan tahu itu loh. Dalam pikirannya Febri seperti itu. Entah setan apa yang merasuki dia. Tapi memang orangnya emang gatelan sebenarnya. Kalau bahasa anak sekarang tuh fuckboy gitu. Terus akhirnya mereka ketemu di salah satu hotel di Jakarta. Si V ini menghampiri Febri ke Jakarta. Mereka ngobrol di lobi dan akhirnya nggak terjadi apa-apa, cuma ngobrol dan sudah. Akhirnya V pulang lagi ke kotanya dia lagi, dibela-belain dari kotanya dia ke Jakarta cuma nemuin Febri. Ya mungkin bagi sebagian perempuan Febri itu ganteng, mungkin. Kalau buat saya biasa aja, karena saya sama-sama laki-laki. Terus semakin dekatlah hubungan V sama Febri ini. Tapi Febri masih tidak memutuskan komunikasi dengan Lisa. Ya mungkin dipikir Febri kemarin juga ngobrol sama saya, tak pikir dulu cuma buat sambi aja. Aku besok tetap mau ke pelaminan sama Lisa. Tapi kan Lisa jauh, aku juga kesepian toh bro. Aku juga menanggapi perasaannya V. Di samping itu Lisa juga gak tahu, V juga ngejar-ngejar saya juga kesepian. Saya butuh teman. Entah teman apa, teman. Oke, lanjut ceritanya. Lalu kedekatan mulai terjalin ini antara V sama Febri. Lalu Febri dengan niat banget, entah apa yang mendorong dia untuk ke kota V. Dan terjadilah hubungan badan di antara mereka. Tuh di situ. Karena nggak tahu kenapa Febri bilang sama saya juga, kenapa ya saya jadi kepencut banget loh. Kepencut itu emang terhipnotis sama V ini. Lalu dia malah akhirnya memutuskan hubungan sama Lisa. Lisa juga nggak ambil singkat cerita ya udahlah gitu, enggak. Karena Lisa juga menaruh harapan sama Febri sebenarnya. Karena Febri orangnya emang kerja keras. Memang pernah saling suka di kampus, cuma nggak kesampaian dua-duanya ini. Ya seperti nostalgia mereka itu sebenarnya. Lisa mencari tahu apa yang penyebab
berubahnya pikiran Febri ini tiba-tiba ngomong nek kalau kita udah gak bisa bareng lagi tanpa ada masalah. Lah, bodohnya Febri ini, ya bukan bodoh, ini luput namanya. Dia cuma punya satu media sosial dan semuanya ada di dalam media sosialnya itu. Lalu dua orang ini berteman, sengaja nih, kalau nggak salah ya nge-add salah satu lah, nge-add jadi temenan. Jadi kan bobroknya Febri ketahuan sama Lisa. Tapi V kan tenang-tenang aja karena dia sudah mendapatkan Febri. Lalu kecewalah Lisa sama Febri, udah nggak bisa dihubungin, media sosial diblokir semua. Febri saat itu masih oke-oke aja, bodo amat. Entah apa yang merasukin pikirannya dia sehingga bisa terjerumus dalam masalah ini. Lalu singkat cerita, karir Febri hancur. Otaknya udah dipenuhi sama si V ini. Hancur, lalu semuanya berakhir. Sama Lisa berakhir, sama V juga berakhir. Jadi jobless. Dia pulang ke kotanya, dari Jogja ke kotanya, dia bekerja lagi di salah satu leasing di Yogyakarta juga. Kepepet dia kerja di leasing itu, ngomong sama saya dia, nggak nyangka dia ketemu teman kecil. Ketemu teman waktu dia masih sama-sama kecil gitu loh. Ditemu lagi sama temennya dia juga, yang teman kecil juga. Ternyata teman kecilnya ini ada kenalan sama akses ke Lisa. Ya, teman kecilnya ini berusaha sih untuk bantuin Febri dalam mau mengembalikan hubungannya sama Lisa ini. Tapi pintu hati Lisa ini udah tertutup sama Febri. Apa iki bos? Dia misal waktu cerita sama saya tuh dia tuh sangat misal sebenarnya saat itu loh ya. Saat itu. Lalu kan sering ketemu sama temen kecilnya ini, anggap aja namanya Mika. Dia sering ketemu, ngobrol, lama-lama juga ada ketertarikan lah, karena udah usia juga toh. Udah harusnya emang usia segitu tuh udah menikah. Lalu akhirnya jadi lupa sama masalah Lisa ini. Entah gimana si Febri ini akhirnya melamar masih head to head gitu loh, belum ke orang tua, masih melamar dalam artian enggak orang nembak pacaran, enggak seperti itu. Meminta si Mika ini menjadi pasangan bener-bener pasangan, bukan cuma yang-yangan gitu. Lalu si Mika juga, aku masih punya kekasih ya. Sebenarnya sih aku galau juga tentang kekasihku ini, bagaimana, karena udah lama nggak ada kabar. Febri orangnya emang ceplas-ceplos, dia ngomong aja langsung gini, ya udah putusin aja, toh juga Febri udah sama yang si V ini emang udah nggak jelas hubungannya. Sebenarnya itu masih ada ikatan, cuma udah susah dibenahi. Akhirnya Febri dengan pede banget nih telepon V, kita udah nggak bisa bareng-bareng lagi, ya udah end aja.
wah si Feni sebenarnya itu masih nggak terima, karena memang udah seperti suami istri, udah nggak bisa sebenarnya. Cuma ya karena susah untuk dipahami hubungan ini. Awalnya saya udah nggak bagus gitu loh. Untuk urusan akses juga udah nggak mungkin, karena memang keterbatasan dana juga. Untuk ke kotanya dia itu kan jauh dari Jogja. Ya sudah, akhirnya Febri sama Mika ini berkomitmen. Udah selesai urusan sama kekasihnya si Mika juga selesai. Yang jadi masalah itu setelahnya. Nah, si V ini mengulik-ulik siapa yang membuat Febri ini berubah pikiran. Lalu stalking media sosialnya Mika, stalking sosial medianya Febri lagi, ngata-ngatain dengan kata-kata yang kurang sopan. Ini sebenarnya tuh ya salah semua, ya benar semua. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Semua tuh flat, berjalan seperti normal adanya. Cuma masalahnya, akar masalah itu sebenarnya timbul dari diri semua masing-masing. Lisa jauh, Febri merasa kesepian, ada yang menghampiri. Itu juga jadi masalah sebenarnya, semuanya masalah. Akhirnya seakan-akan ya nggak tahu iya apa enggak, Febri itu kena santet, perutnya tiba-tiba sakit. Tapi yo dia punya temen kayak apa ya, kayak orang pinter gitu juga sembuh katanya. Terus keluarganya Febri diteror. Entah apa yang merasuki pikiran V ini. Dalam pikiran Febri loh ya, ini bukan suuzon. Cuma dalam pikiran Febri bahwa V ini mengirimi santet, karena emang udah parno. Orang sana biasanya mainnya seperti itu. Tapi akhirnya Febri juga jadilah menikah sama Mika ini. Dan dikaruniai anak, 1 orang anak. Kabarnya Lisa ini juga sudah menikah, cuma punya anak apa belum Febri nggak cerita, apa nggak tahu. Mungkin katanya kemarin sempat lihat di Jogja juga, si Lisa ini di Jogja sama suaminya pas boncengan naik motor gitu, cuma dia nggak nyapa, nggak berani dia. Ini pesan aja buat temen-temennya. Ini cerita kalau dianggap gak seru ya gak apa. Cuma ini satu hal yang harus dipahami dalam sebuah hubungan. Hubungan jarak jauh itu yang paling utama adalah trust, saling percaya. Yang kedua, kalau dipercaya jangan mengkhianati. Ini yang saya ceritakan bukan pacaran jarak jauh loh ya. Ini berkomitmen dalam jarak jauh, kelasnya di atas pacaran. Karena memang tujuannya sudah tahu apa mereka, bukan yang-yangan lagi. Yang dipercaya juga jujur sama orang lain. Nah, kalau ada yang deketin dia ya jujur, saya sudah berkomitmen dengan orang lain, kamu jangan deket-deket sama saya. Tapi ya jangan gatelan terus. Ini yang deketin juga jangan goda. Ini cerita nggak pantas sebenarnya diceritain. Kalau mau diceritain panjang ceritanya. Kita ambil pokok-pokoknya aja, detail-detailnya aja. Ini pesan aja buat teman-teman semuanya. Jaga kepercayaan orang-orang terkasihmu. Jangan sampai mengalami cerita seperti teman saya ini, ruwet. Saya tuh kemarin diceritain sampai 4 jam saya.
dia tuh pengen mulai unek-unek yang udah lama diceritain sama istrinya, juga tahu istrinya, cuma pengen mulai unek-unek ini sama temen. Beda lah kalau sama istri, kadang-kadang lebih ada yang dirahasiakan. Kalau sama temen itu udah bisa los gitu. Saya dengerin juga sebenarnya itu miris dengan cerita seperti ini. Cuma berpelajaran teman-teman semua, kalau memang ada hal yang tidak baik jangan dicontoh. Juga tadi dia tuh WhatsApp saya bilang, "Nek kamu nanti di-upload ya tolong sampein maafku ke Lisa, ke V, kalau aku udah jadi orang yang brengsek. Sudah, kita mendingan buka lembaran baru, semua udah bahagia dengan mungkin dengan pasangan masing-masing. Udah, yang dulu biarlah yang dulu aja, nggak usah diungkit-ungkit. Kalau ketemu ya tegur sapa, kita jadi teman, jadi saudara, is okay lah. Kalau memang masih marah sama saya, ya tolong saya dimaafkan." Oke Feb, udah tak sampein ini semuanya. Kalau cerita ini kurang menarik, silahkan komen. Buat teman-teman yang mau ngirim ceritanya ke saya, mau minta nama disamarkan apa enggak, tentang keluarga, tentang percintaan, tentang misteri, horor, pengalaman bercinta seperti ini, nanti kontak person saya tak taruh di bawah ini. Bisa lewat email apa nomor WhatsApp. Karena Instagram saya belum siap. Masih udah ada cuma belum siap. Oke, gitu aja ya teman-teman. Ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih, sekian. Salam.